Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, sahabat-sahabat sekalian. eh, Kali ini saya akan sharing ini untuk teman-teman ya, tim editor. Ini ada, terima kasih Pak Rahmadi, kemudian Bu Hesmi. Sebenarnya untuk tim yang lain juga ada ya. Cuma mungkin bertiga ini yang kami selalu eh, melakukan editing sampai publik. Oke, saya akan sharingkan ya mengenai bagaimana cara kemarin kan cara assign user, kemudian cara untuk Anak-anak kasihan pada ribet ya, lagi ada Zoom dulu ya. mengassign review. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita akan coba untuk publishing ya. Nah, publishing ini berarti versi terakhir dari versi jurnal. Nah, saya akan langsung mencontohkan nih buat teman-teman editor Pak Madi, Bu Esmi. Dan juga kenapa saya share publik ya, karena ini bukan data yang sifatnya privasi keuangan insidental yang lain. Jadi semoga yang lain pengelola jurnal pun paham gitu ya, bahwa mekanisme pengelola jurnal itu tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun jadi chief editor harus tahu dari hulu ke hilir. Jadi kalau biasanya kan kalau di proyek yang real kita selaku orang IT, biasanya kita sebagai PIMPRO itu biasanya dulunya adalah dia seorang programmer yang handal gitu. Jadi ketika ada permasalahan di codingan, ya dia harus backup, setidaknya dia bisa itu. Nah seperti itu. Ini kebetulan, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, memang saya sudah eh, mengorganisir jurnal kurang lebih dari tahun 2017 jadi sampai saat ini ya. Dan sekarang yang kita kelola di Journal of Informatics and Information Technology di Telkom University. Eh, Oke, saya akan langsung ya teman-teman ya. Pertama, tentu ini, oke, saya sudah yakinkan dulu, saya share desktop biar saya contohkan ke teman-teman. Artinya memang kita memerlukan banyak banyak data ya. Nah, saya akan share ke teman-teman nih. Misalkan di sini saya udah punya data. Ini adalah ada paper yang copy edited. Ini artinya udah melewati dari fase awal, review, koreksi, copy edited, kita rapatin lagi dan paper yang akan publish. Nah, ini udah saya publishkan ya perusahaan. Saya akan mencontohkan paper yang kedua yang akan dipublish ini atas nama Rian. Kita coba lihat nih. Atas nama Nurdian Rian. Ini dari halamannya ini. Halamannya lanjutan. Sebelumnya di 1 sampai 6. Nah, berarti berikutnya dia halamannya berapa halaman? Misalkan 8. Berarti lanjutin aja. Berarti 8 itu mulainya dari 7 tambah 8, 15. Itu kalau 10 tambah 10 gitu ya. Ini yang paper atas nama Rian ini dari 7 sampai 24. Oke, berarti kita sekarang buka papernya. Nah, kita cari di Explorer ya teman-teman ya. Paper atas nama Rian. Berarti nanti bagian Pak Rahmadi atau Basmi bisa dicari untuk paper yang bagiannya ya. Karena kemarin kita di rapat terakhir sudah sign per masing-masing ya. Oke, sebentar. Waris Rian. Nurdiana di sininya ya. Oke. Di sini sudah ada artikel yang di revisi yang terakhir. Nah, kita lihat di sini. Kita double klik ya. Pertama, kemarin kita harus yakinkan di sini. Ini berarti papernya adalah kita ubah nih. Volumenya volume berapa nih? Yang akan publish kita ini sekarang adalah volume 6. Berarti kita edit 6. Nomor 2. Nomor 2 itu untuk yang Desember ya. Yang Desember. Nah, halamannya dari berapa? Tadi halamannya dari mulai 7. Berarti 007. Bukan James Bond. Sampai 024. Nah, nah, bulan apa kita terbit? Nah, si JICT ini terbit setahun 2 kali di edisi Juni dan eh, Desember. Nah, untuk ini kita lihat dari mana nih? Nah, DOI kita lihat dari paper yang memang ini udah menjadi standar di paper kita ya. Kalau Bapak Ibu lupa, mungkin saya coba eh, lihat di paper yang tadi sudah dipublishkan di paper atas nama pertama itu Agdi ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini harus tuliskan ya, Rahmadi, Bu Asmi di karena itu DOI itu kan sudah terindeks di ini di eh, kalau dulu di LIPI sekarang di BRIN ya itu kalau di buku itu seperti SBN ya, jadi itu indexing penomoran jurnal unik kita. Jadi setiap jurnal itu mungkin ada yang sama, tetapi nomor nomor ID pasti berbeda. Sama dengan nama, nama itu pasti ada yang sama persis itu ya. Tetapi
nick-nya, KTP-nya akan beda gitu. Mungkin ditulis dulu aja nih teman-teman nih kalau Rupa Brahmadi Wasmi. Jadi ISSN kita itu adalah 26861089. Tulisin online. Kenapa online? Karena memang untuk akreditasi itu tidak memerlukan draft yang cetak ya sejak 2020-an kalau nggak salah. Jadi tidak punya cetak nggak apa-apa. Tapi kalau versi jurnal tahun 2017 sudah punya cetak, terbit cetak ya silakan saja. DOI-nya adalah 1052661. Ini adalah digital object identifier. Jadi yang si paper kita terindeks di Crossref ya. Nah, itu adalah data yang unik. Biasanya di data internasional sudah pakai itu. Nah, kita pun tetap pakai juga karena memang memerlukan nanti kalau stepping kita akan insya Allah berikhtiar masuk ke jurnal itu indeks Sinta 2, Sinta 1, Scopus gitu ya. Nah, tadi kita edit di sini ya, back lagi ke sini. Jadi tadi namanya adalah ID-nya adalah biasanya 26861089. Oke. Ini online udah betul ya. Kemudian DOI-nya adalah 10 titik 52661661 ya. 52 10.52661. Oke ya. Ini udah betul ya. Judul udah oke ya. Ini kan saya perbesar di sel 10 tadi ya. Kemudian kita cek ini oke ya. Kemudian nah di judul kita pakai ini. Ini namanya penulis pertamanya siapa? Kalau lebih dari kalau dua boleh tuliskan di judul papernya. Kalau tiga lebih dan selanjutnya sampai 10, 14 misalkan kita cukup nama yang pertamanya ini kan ya penulisnya banyak nih. Ada Dian, Rian, Pak Rian, ada Dwi, ada Fitrian, Muhammad Rizky ya. Berarti kita Nurdiana D saja et al gitu ya. Sini post autornya adalah the blog. Berarti namanya adalah Nurdiana eh, siapa tahu dia namanya D, Nurdiana Diannya. Oke, Nurdiana D et al ya. Nah, ini Journal of Cukup ICT tahun 2024. Nah, oke, ini bisa kita hapus. Nggak perlu. Nah, paper for Jurnal ICT ya. Oke ya. Nah, kita bisa cek sampai akhir. Ini copy edited itu ya memang harusnya sih ada kerjaan dari tim editor yang kita sudah sign sudah di Jurnal ICT sudah cukup lengkap. Tetapi misalkan ketika teman-teman editor tidak bisa menghandle, ya harusnya udah menjadi job desk-nya beliau-beliau karena sudah mendapatkan SK, mendapatkan hak kewajibannya gitu ya. Ya haknya sebenarnya kalau edisi jurnal kan editor itu tidak dibayar ya, tetapi mungkin hanya naming aja, naming kita bisa dipakai teman-teman sebagai abdi mas yang diakui tiap-tiap semester lumayan untuk PKD itu ya kalau dosen. Yang penting adalah membantu orang yang memerlukan untuk yang publish penelitian itu ya, dengan integritas yang tetap kita junjung ya setelah jujur dan eh, integritas akademiknya kita jaga ya. Nah, kalau sudah kita simpan ya ini bisa kita save aja teman-teman. Boleh di save ulang. Misalkan saya pulang di paper Nurdiana, itu kan paper yang sudah oke itu ya. Misalkan saya tulis saja ini adalah paper Nurdiana D et al. Katakanlah kamera ready kamera ready oke gitu ya. Jadi dia udah oke tadi eh, udah akan kita terbitkan. Nah, kemudian jangan lupa kita copy shape PDF-nya, teman-teman, karena kita akan shaping datanya untuk Gelei. Gelei itu nanti akan kita publish juga. Ini udah kita cek ya, oke ya. Kemudian tadi halamannya berarti mulai dari 7, melanjutkan tadi kan paper pertama itu 1 sampai 6, ini 7 sampai 24 ya. Oke, katakanlah udah oke ya ini ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Ya, teman-teman, saya contohkan dulu. Silakan login menggunakan akun jurnal editornya ya. Ini jurnal editornya saya. Jadi kita bisa lihat di sini atas nama siapa? Kita bisa cari mungkin ya Nurdiana. Udah nggak? Kalau di sini. Oke, dia udah masuk copy editing ya, Nurdiana ya. Nah, lihat di all archive-nya, klik di view submission.
Nah, kemudian kalau udah di sini nih, tinggal udah copy editing nih, tinggal send to production aja nih, Rahmadi Bu Esmi ya. Nah, kemudian next, select, eh, kemudian record ya. Nah, kalau udah di production, kita boleh menyimpankan lagi file yang tadi, misalkan di artikel, pilih di artikel text, kemudian tadi si papernya yang eh, Nurdiana, oke, yang terakhir itu yang ini ya, yang dia sudah oke nih, yang paper yang copy edited ya, udah kita edit tadi si header di autornya, kemudian halamannya sudah kita checking, ISN, DOI gitu ya, ya ini sudah oke ya. Nah, kita masuk ke scheduling publication. Nah, di sini kita dicek teman-teman ya. Di sini judulnya udah oke, udah masuk ya. Abstrak nih, abstrak belum masuk. Kalau di author belum masuk lengkap, kita tinggal buka file aja teman-teman. Bismillah, buka file nya. Ini udah kita buka ya. Ini di blok aja, di copy. Nah, di copy, kemudian disimpan di sini ya. Oke. Nah, subtitlenya ini oke lah. Kita simpan dulu karena datanya belum ini. Kontributornya nih, alhamdulillah nih dia ini udah melampirkan ya tadi ya. Muhammad Rian Maulana udah dimasukkan. Ini sepertinya beliau dosennya. Beliau Atsushi dimasukkan. Ini dari kampus Universitas Terbuka, Universitas Negeri yang menyediakan kelas-kelas online. Ada Fitria. Kalau belum, ya tugas si copy editor itu membantu. Seperti di paper yang pertama tadi itu yang Agdi Anas itu kan itu belum tuh, dia belum menampilkan dulu kok autornya sepertinya dosen di Universitas Jenderal Ahmad Yani itu memasukkan. Jadi saya edit masukkan manual. Caranya klik add contributor aja. Masukkan si nama depan, nama belakangnya. Kalau namanya nama tiga, nama depan, nama tengahnya simpan di yang pertama. Nama terakhir, terakhir. Isikan nih boleh ngasal dulu aja, yang penting masuk. Kemudian tulis sebagai autor, oke. Jadi nanti akan tampil ke sini ya, caranya gitu ya. Karena udah masuk kita nggak perlu ubah. Kemudian kita lihat metadata nggak perlu ya. Kalau belum, kalau sudah terisi, tapi kalau masih kosong nih kita isikan. Keywordnya itu belum ada ya. Keywordnya kita masukkan. Oke, kita masukkan. Oke, Bismillah. Oke. Kemudian reference. Nah kalau belum masukkan, masukkan. Idealnya memang author memasukkan yang lengkap ya. Tapi kalau belum, ya tugas si copy edited ini ya harus masukkan supaya nanti ketika di tampilan si papernya selain rapi, dan ketika dibaca ke publik pun ya akan enak, itu lengkap, ada abstrak, ada referensi, bisa dipertanggungjawabkan itu ya, identifier nanti doi insya Allah kita publish otomatis. Nah di Galley ini Pak Rahmadi, Resmi, klik Galley, klik Add Galley. Ini PDF udah dibuat, jadi tinggal dibuka aja di mouse-nya. English sudah biarkan saja. Kemudian klik button save. Nah, artikel select-nya kita pilih artikel teks. Nah, upload filenya jangan lupa pilih yang PDF. Nah, Bapak Nurdiana tadi yang PDF nih ya, yang sudah kita copy. Nah, di Galley kan yang akan di-download oleh publik ya, jurnal kita si open access ya. Ada si open access konsep ya, klik continue, continue, complete. Nah, udah oke, permission disclosure, biarkan saja. Isu, nah, isunya udah saya buat tadi. Kita berarti di volume 6 nomor 2 Desember 2024. Tinggal assign to issue. Ya, assign to issue, pilih isu volume 6 nomor 2 tahun 2024. Klik button save. Ya, oke. Nah, ini berarti udah. Karena saya udah mempublish gitu ya. Kalau kalau belum mempublish, misalkan saya udah publish belum ya. Misalkan saya cek nih isu, fitur isu itu berarti yang masih ada ya. Nah, ini kita akan publishkan. Misalkan di sini klik, coba publish issue. Oke, barusan sudah bisa. Bismillah. Oke. Alhamdulillah kalau di Balbi fitur isu itu nih teman-teman, isu yang akan kita buat. Misalkan nanti akan masuk Januari 2025. Nah, kita itu akan membuat isu nanti karena papernya lanjut ya. Volume 6 nomor 2 Desember 2024 berarti fitur isunya nanti kita volume 7 nomor 1 Juni 2025. Fitur isunya volume 7 nomor 2 Desember 2025. Nah, kalau udah di back isu ini nih udah ditampilkan ya.
Kita bisa lihat di sini mungkin ya teman-teman ya, di yang baru. Kita coba lihat. Nah, ini adalah untuk yang, nah ini udah masuk ya di informatika. Oh, sorry, seperti Anda tadi saya lupa memasukkan ya. Dia itu harusnya di informatika nih. Kita bisa edit sih. Jadi, oh ya enggak, dia ada di kelompok informatika nih. Udah betul ya. Kelompok informatika yang sudah dipublish itu udah ada dia Nurdiana, Muhammad Rian yang pertama. Tadi udah ada Agdi Adras ya. Nah, jadi kalau kita coba cek, nah tidak ada ya. Udah bisa didownload oleh para peneliti yang lain, bisa disitasi ya. Oke, itu caranya ya Pak Rahmadi dan Bu Hasmi. Udah ya. Nah, selanjutnya saya akan publish untuk beberapa paper yang lain. Nah, nanti Pak Rahmadi dan Bu Hasmi silahkan dipublish di bagiannya masing-masing sesuai dengan di rapat tim Etidor kita bertiga ya. Tidak apa-apa. Bismillah, semoga menjadi kebaikan masalah buat Pak Rahmadi, Bu Hasmi, buat kita. Meskipun mungkin teman-teman copy editor kita yang lain masih belum bisa menghandle karena kesibukannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.